Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 30 Januari 2025, Pekan Biasa ketiga. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 19 sampai dengan 25. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir, yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cara apapun yang Anda pilih untuk menurunkan berat badan memang akan membuat berat badan Anda turun, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, sebagian besar orang yang sedang diet menemui hambatan sebelum mencapai tujuan, dan banyak yang kecewa ketika semangat mereka telah memudar sebelum berat badan mereka turun. Banyak yang menyerah dan kembali pada kebiasaan makan mereka yang lama. Hal serupa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Tatkala kita mulai berjalan bersama Yesus, dengan mudah kita dapat menyingkirkan banyak dosa yang membebani kita. Kita memberikan kesaksian-kesaksian yang dramatis ketika kita terbebas dari kegemaran dosa. Namun, perhatian mulai bergeser ke petobat baru lainnya, dan kita mendapati bahwa dosa-dosa kecil seperti rasa cemburu, kebencian, dan marah tidak dapat disingkirkan semudah menyingkirkan dosa-dosa besar. Sejumlah kita begitu berputus asa sehingga mengaburkan komitmen kita kepada Kristus dan kembali pada kebiasaan hidup yang lama. Ketika berbicara tentang perlunya pengorbanan dalam mengikutinya, dari Lukas bab 14 ayat 23 sampai dengan 35, Yesus ingin supaya mereka yang mendengarkannya menyadari bahwa dengan mempercayainya dan mengikutinya, berarti kita tidak hanya memulai sesuatu dengan penuh semangat, tetapi juga tetap setia sampai akhir meski menghadapi kesulitan. Jadi,
ketika membicarakan tentang penurunan berat badan ataupun pencapaian kedewasaan rohani, pesannya sama. Yang paling penting bukan bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya. Atur rencanamu agar lebih baik hari ini. Carilah hal-hal baru ketika kau berjalan menaatinya. Abaikan kegagalan masa lalu, tetapi berusahalah meraih hadiah. Arahkan demi tujuan yang sesuai dengan kehendaknya. Kutipan dari Brent. Ketekunan menciptakan perbedaan antara kegagalan dan kesuksesan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Putramu, Yesus Kristus, telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.